Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku, ha? Tinggalkan tempat ini, atau kamu dan anak buahmu akan berkalang tanah. Kurang ajar! Kau! Nampaknya burung panggang ini bagus Torodipo. Alangkah nikmatnya kalau kelezatan ini kita rasakan bersama. Ular tidak tahu malu. Jangan kaget, pendekar cantik. Memang kaulah yang aku pilih untuk menghantar kematianku. Tanpa berubah menjadi ular dan merebut burung panggangmu, tak mungkin kupancing kemarahanmu. Siapa ini sebenarnya? Aku Sembah Bantolo. Pada malam yang sunyi, di bawah langit bertabur bintang, Kembang Tanjung, sang pendekar wanita, duduk tenang di tepi perapian. Cahaya api menari di wajahnya yang penuh ketenangan, sementara tangannya dengan cekatan memanggang seekor burung kecil. Namun, pikirannya melayang jauh, membayangkan kehadiran Bagus Seturodipo, pujaan hatinya. Betapa indahnya, pikirnya, jika Bagus ada di sisinya, berbagi kehangatan api dan menikmati aroma panggangan yang menggoda. Setiap orang yang aku jumpai untuk berkelahi, tapi tak seorang pun yang bisa mengalahkanku. Jangan sentuh aku. Lalu dari mana Senopati tahu bahwa saya adalah orang yang bisa menghantar kematian Senopati? Ada sebuah bisikan yang mengatakan aku hanya bisa mati kalau aku bertemu dengan calon menantu Ratu Laut Jawa, Segoro Lor. Bertemu dengan menantu Ratu Laut Jawa? Kamulah calon menantu itu, pendekar cantik. Tapi... Namun, kesunyian malam itu segera terusik. Di balik lebatnya pepohonan, sepasang mata tajam mengintai, penuh ancaman. Seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan di bawah sinar bulan tiba-tiba menyerang. Serangannya secepat kilat, mematikan. Tetapi Kembang Tanjung, dengan kelincahan seorang pendekar sejati, berhasil menangkisnya. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan Kembang Tanjung menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Dalam satu gerakan penentu, ia mengalahkan ular tersebut. Namun, saat ular itu meregang nyawa, tubuhnya berubah menjadi seorang pria misterius. Dengan senyum penuh rasa syukur, pria itu mengungkapkan bahwa ia telah lama menanti takdirnya, mati di tangan menantu penguasa Laut Jawa, yang tak lain adalah Kembang Tanjung.
begini, bisa dipastikan Katumenggungan akan kembali berseri. Apa salah Nyi kalau Katumenggungan kembali berseri? Tentu saja tidak, Den Ayu. Siapapun pasti akan senang kalau melihat Den Ayu kembali berseri. Bagaimana Nyi? Bagus, sudah sangat sempurna. Gandes, luas. Nyi Bira tahu di mana Bayu Samudro berada? Kalau tidak salah di tempat latihan, Den Ayu. Antar saya ke sana Nyi. Den Ayu mau ke tempat latihan? Iya, ada yang salah? Tidak juga. Tapi Sudahlah Nyi, antar saja saya ke sana. Ya? Den Ayu. Den Ayu, kalau Den Ayu ingin bicara dengan Raden Bayu Samudro, apa tidak sebaiknya diaturi menghadap saja Raden Bayu Samudronya, Den Ayu? Sudahlah Nyi, antarkan saja. Saya ingin ke sana. Ada apa ini? Di zaman Gusti Tumenggung, Den Ayu tidak pernah tertarik untuk melihat latihan. Kenapa sekarang Den Ayu senang sekali meninjau latihan keprajuritan ya? Nyi Bira, ayo. Iya Den Ayu. Di tempat lain, Den Ayu Sekarsari berdandan dengan hati berdebar. Kecantikannya semakin bersinar, bak bidadari yang turun ke bumi. Wewangian yang semerbak mengiringi langkahnya, menciptakan aura yang memikat. Bersama Nyi Bira, ia pergi ke tempat latihan Kakutemenggungan, dengan maksud melihat Bayu Samudera berlatih. Di sana, ia bertemu Bayu yang tengah berbincang dengan Yudo Turunggo. Rasa penasaran mendorong Den Ayu untuk bertanya tentang identitas Bayu. Meski Bayu menjelaskan panjang lebar, naluri Den Ayu mengatakan ada sesuatu yang dirahasiakan. Malam itu, ia memutuskan memberikan kesempatan kepada Bayu untuk menjelaskan segalanya secara jujur. Tentu kalian kaget kenapa aku datang ke sini. Melihat dengan mata kepalaku sendiri hasil latihan kalian. Tentu saja kaget, sebab tidak biasanya Raden Ayu mau hadir ke tempat ini. Kecuali ingin melihat hasil latihan kalian yang membanggakan. Ada satu hal yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Mengenai apa? Ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh pendekar Bayu Samudro. Pertanyaan mengenai apa yang belum saya jawab? Asal-usul dan siapa pendekar ini sebenarnya? Kalau tidak salah, saya sudah menjawab pertanyaan itu. Saya ini anak desa. Randu Alas rumah saya. Dan Juragan Soco nama orang tua saya. Saya juga telah mengatakan ini pada Kakang Yudo Turunggo. Bukan begitu, Kakang? Iya, Kakang Bayu pun bicara begitu pada saya. Sayang, aku tidak akan pernah percaya tentang pengakuanmu itu. Lalu dengan cara apa saya bisa yakinkan kalau saya ini anak Juragan Soco? Ada darah ningrat yang mengalir dalam tubuhmu, Raden Bayu Samudro. Aku melihat dan merasakan itu. Raden Ayu? Aku menunggu pengakuanmu paling lambat nanti malam, Raden Bayu Samudro. Sampai nanti.
Kakang Bayu, kalau benar Kakang masih berdarah biru, untuk apa Kakang merahasiakannya? Mohon ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Benggolo? Ada sesuatu yang harus hamba laporkan. Mengenai apa? Mengenai Raden Bayu Samudro dengan Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu. Untuk sementara, aku tidak ingin melihatnya, Koco Benggolo. Tapi ini perkembangan yang baik. Perkembangan yang seharusnya Kanjeng Ratu lihat. Ceritakan saja, apa Bayu dan Ayu Sekarsari sudah saling mencintai? Itulah yang harus Kanjeng Ratu pirsani. Tidak. Raden Bayu Samudro masih tetap hormat kepada Raden Ayu Sekarsari. Kelihatannya tidak ada tanda-tanda Raden Bayu Samudro jatuh cinta kepada Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu. Bagus. Aku harap Bayu bisa tetap berpegang teguh pada sikapnya. Ia harus menghormati Ayu Sekarsari sebagai janda tumenggung yang harus dihormatinya. Ya, memang itulah yang terjadi, Kanjeng Ratu. Cukup, tutup saja laporanmu. Sedikit dahulu, Kanjeng Ratu. Kenapa? Kang, ya bagus, Kang. Ya bagus. Semoga Yang Maha Pencipta menerima kepulanganmu, Senopati Sembah Bantolo. Semoga. Sementara itu, di sudut desa yang gelap, Roro Denok menghadapi ancaman. Beberapa penjahat membuntutinya, menyimpan niat buruk. Niat mereka untuk memaksanya melakukan sesuatu yang tak terhormat membuat darahnya mendidih. Dengan keberanian seorang pendekar, Roro menghadapi mereka. Pertarungan sengit pun pecah. Ketika situasi hampir di luar kendali, Senopati Kondo Manik tiba-tiba muncul, melumpuhkan para penjahat satu persatu. Usai pertempuran, ia membawa Roro ke tempat aman untuk mendiskusikan bahaya yang mengintainya. Saya terpaksa ikut campur. Siapa Nini sebenarnya? Kenapa Nini tiba-tiba datang dan... Yang jelas, saya sangat mengenalmu, Roro Denok. Nini sangat mengenal saya? Iya. Nini dari... Kita tinggalkan dulu tempat ini. Mari, kita cari tempat yang nyaman untuk bicara. Sudah saatnya kita tanyakan pada Nyi Ratu. Mana wadah kita? Kapan wadah kita akan disempurnakan? Haruskah kalian hidup, jalan, dan berperang dengan keadaan kalian yang seperti ini? Tidak, tidak saudara-saudaraku.
aku sebagai kepanjangan penglihatan dan pendengaranku. Kalau Ratu Kidul punya Koco Benggolo, Ratu Branga punya Mripat Sewu, dan aku punya kamu Mata Belok. Ayo, sekarang laporkan perkembangan apa yang kamu lihat di Katumenggungan. Raden Bayu Samudro tetap tidak mau mengaku siapa dirinya sebenarnya, Nyi Ratu. Raden Bayu Samudro tetap tidak mau menyebut Segoro Kidul sebagai tempat pendadahannya, Nyi Ratu. Bagus sekali. Memang itu yang aku harapkan. Lalu, apa lagi yang kamu ketahui? Hanya itu, Nyi Ratu. Belum ada gejala Ayu Sekarsari jatuh cinta pada Bayu Samudro? Nyi Ratu, sudah. Bagus. Lalu bagaimana dengan Bayu Samudro? Belum, Nyi Ratu. Belum? Nyi Ratu. Ya sudah, itu nanti urusanku. Ayo masuk. Sebentar lagi Ayu Sekarsari. Sebentar lagi akan kamu jalani kutuk itu. Nyi Ratu. Bikin kaget saja kamu. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Ada apa? Nyi Wingit marah-marah, Nyi Ratu. Kurang ajar kau Wingit. Bagi mengajar saja dia. Ayo. Mohon maafkan Nyi Ratu. Hamba bisa menembus Setro Gondomayit. Ada apa lagi dengan Setro Gondomayit? Nyi Wingit kan Nyi Ratu. Nyi Wingit bikin ulah. Perlihatkan. Sendiko Dawu kan Nyi Ratu. Kalau begitu, bantulah aku mendapatkan badak asliku. Aku ingin badak asliku. Nyi Ratu. Wingit, Bargowo, Bagas, dan kalian para mayat hidup. Alangkah banyak kalian. Kalau kalian bermimpi punya wadah sempurna seperti kalian masih hidup, untuk apa kalian kupelihara? Kalau para mayat hidupku bersih dan rapi seperti waktu kalian masih hidup. Nah, kalau begitu, terimalah kehidupan yang sudah kuberikan pada kalian. Iya, Nyi Ratu. Dan kau Ki Bargowo, pada saatnya nanti akan kupertemukan kau dengan pencabut patokmu. Di sarang Seto Gondomayit, suasana mencekam. Nyai Wingit meluapkan kemarahan, menuntut sesuatu yang ia sebut sebagai wadah aslinya. Teriakannya menggema, memunculkan ketegangan yang terasa berat. Nyai Ratu Gendeng Permoni, sang penguasa, mencoba mengendalikan situasi. Dari para pengikutnya, ia mendengar kabar bahwa Bayu Samudera menyembunyikan rahasia penting, yang mungkin berkaitan dengan darah pemimpin yang mengalir dalam dirinya. Dari kejauhan, Ratu Kidul mengamati, penuh kewaspadaan, seolah menunggu waktu untuk bertindak. Tinggi Handawu, Nyi Ratu. Kamu malah tidak berterima kasih. Sudah diberi pinjaman wadah, bukan bersyukur malah mencela-cela. Bagaimana kalau wadah pinjaman itu marah dan menjepit sukmamu? Apa kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja? Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Tidak semudah itu. Kamu belum tahu kalau aku marah. Lihat. Tidak! Jangan kurung saya di sini. Jangan kurung saya di sini. Bagaimana, Wingit? Ampuni saya, Nyi Ratu. Saya tidak akan macam-macam lagi. Saya akan menuruti segala perintah Nyi Ratu. Ampuni saya, Nyi Ratu. Baik, kuampuni kamu. Kembalilah ke wadah pinjamanmu itu. Ampuni saya, Nyi Ratu. Ya, kamu kuampuni. Matur sembah nuwun, Nyi Ratu. Dan masih ada satu lagi kebaikanku padamu, Wingit. 3 hari lagi adalah wetonmu, hari kelahiranmu. Iya, Nyi Ratu, betul. Kenapa? Dan pada hari itulah, Mata Belo akan kutugaskan untuk mencari bayi perempuan yang kita butuhkan. Dan setelah ia ditemukan, kau sendiri yang harus mengambil bayi itu dari tangan ibunya. Iya, Nyi Ratu, saya mau. Tapi jangan khawatir, Ki Bargowo, Bagas, dan anak buahnya akan mengawalmu. Berarti akan ada korban bayi tak berdosa di hari itu.
kasih Gendau, Kanjeng Ratu. Tapi bayi siapa? Mungkinkah aku menyelamatkannya? Kanjeng Ratu, kalau Kanjeng Ratu mengizinkan, hamba akan mencari bayi siapa yang akan lahir pada hari itu. Kalau hamba temukan, hamba akan lapor pada Kanjeng Ratu. Baik, Koco Benggolo. Ku beri kamu tugas itu. Lakukan dengan baik. Cukup, hentikan! Apa-apaan ini? Kalian mau saling bunuh atau jitanding? Maafkan saya, Raden. Maafkan kami, Raden. Maafkan kami. Tapi bagus. Dengan begitu, aku bisa melihat keahlian kalian. Terima kasih, Raden. Ya, kalian berdua kuangkat menjadi jago andalanku. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Raden. Ada apa, Kek? Nenekmu, Wingit, datang lagi. Ada apa lagi ini? Tidak tahu, sedang bertengkar dengan ibumu. Ayo, latihan lagi. Saya tidak mengerti, Bu. Saya tidak mengerti kenapa Ibu datang lagi membawa persoalan baru. Persoalan baru apa? Bayi itu, Bu. Kenapa saya juga harus terlibat dalam pencarian bayi yang akan dijadikan korban, Bu? Apa jadinya? Kalau gara-gara mencari bayi itu kami semua menjadi celaka, Bu? Tidak akan ada yang celaka. Karena semua itu dilindungi oleh Ratu Gedeng Permoni. Tapi mencari bayi untuk dikorbankan, saya tidak sanggup, Bu. Kamu ingin ibu tetap menjadi mayat hidup? Kamu ingin ibu tetap kepanasan di wadah yang aku pinjam ini? Tidak, tentu saja tidak. Nah, dukungan dari cucu tercinta inilah yang kuharapkan. Tapi Di hutan yang gelap dan penuh misteri, Nyai Wingit menemui Seto Satrio. Dengan nada memerintah, ia meminta Dewi Tantri, anaknya, mencari seorang bayi perempuan yang menjadi bagian dari rencana besar Nyi Ratu Gendeng Permoni. Namun, ketakutan membuat Dewi Tantri menolak. Kemarahan Nyi Wingit memuncak. Suaranya menggema seperti petir, hingga para pengikutnya harus membawanya pergi ke tempat yang tak diketahui. Di bagian lain hutan, Nyai Wingit mendatangi tempat Seto Satrio. Ia memberi perintah kepada anaknya, Dewi Tantri, untuk mencari seorang bayi perempuan yang telah ditentukan oleh Nyi Ratu Gendeng Permoni. Namun, Dewi Tantri menolak dengan ketakutan, mengatakan bahwa ia tidak sanggup menjalankan tugas itu. Kemarahan Nyi Wingit memuncak, ia berteriak histeris, dan pada akhirnya dibawa pergi oleh para pengikut Ratu Gendeng Permoni ke suatu tempat yang tak diketahui. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku terlalu mencintai anakku. Aku terlalu mencintai cucuku. Karena cintaku yang terlalu berlimpah itu, aku menjadi lupa diri. Aku telah mengorbankan. Di malam itu penuh rahasia, pertarungan, dan intrik. Takdir sedang menenun jalannya, membawa setiap tokoh ke dalam pusaran kisah yang penuh kejutan. Masing-masing melangkah dengan beban dan rahasia mereka sendiri, tanpa tahu kemana nasib akan membawa mereka. Nasibku. Nasib. Kenapa nasib buruk selalu merangkulku? Sudah, Nyi, sudah. Tidak, jauhi aku, Surolangu. Dengar dulu, Nyi, dengar. Tidak, Surolangu. Kenapa, Nyi? Kenapa? Hah? Karena mula nasibku menjadi begini. Karena aku yang membuatmu seperti ini. Kemiskinan, Ki. Ya ampun. Karena kemiskinanlah yang membuatku jadi begini. Kalau kita tidak miskin, tentu Tantri tidak akan kita bawa ke Kanjeng Tumenggung Coklonanggolo. Kalau kita tidak miskin, tidak akan anak perempuan kita disia-sia. Aku melakukan semua ini karena mereka. Aku bersedia menjadi keset. Aku bersedia menjadi pijakan kaki Ratu Gedeng Permoni.